Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik kelas 7, 8, dan 9 SMP Negeri 1 Cicalengka tahun pelajaran 2021-2022. Ibu harap kalian semuanya sehat dan siap mengikuti pembelajaran dari rumah masing-masing. Kondisi pandemi saat ini belum memungkinkan bagi kita untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka langsung. Tapi tetap semangat ya. Pada pertemuan pertama kali ini, Ibu ingin memperkenalkan kepada kalian tentang apakah itu bimbingan dan konseling. Untuk siswa kelas 7, BK ini adalah sesuatu yang baru karena tidak semua sekolah dasar di sekolahnya sudah ada guru BK. Tapi kalau untuk kelas 8 dan kelas 9, ini tentu bukan sesuatu yang baru. Ibu hanya ingin mengingatkan saja. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Sedangkan konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu untuk mencapai kesejahteraan di dalam hidupnya. Tujuannya apa sih adanya BK di sekolah itu? Ya tentu saja membantu individu agar dapat mencapai perkembangan secara optimal sesuai dengan bakat, kemampuan, minat, dan nilai-nilai, serta terpecahnya masalah-masalah yang dihadapi individu. Jadi harus diingat ya oleh kalian semuanya bahwa BK itu bukan mata pelajaran, BK pula bukan kegiatan ekstrakurikuler, dan BK juga bukan polisi yang kerjanya mencari kesalahan kalian selama di sekolah. Tapi BK juga terintegrasi dengan pembelajaran yang kalian ikuti di dalam kelas. Di dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling, itu terdiri dari 4 bidang layanan ya. Yang pertama adalah bidang pribadi. Apa saja sih bidang pribadi? Ya, kalian ingin mengenal diri kalian sendiri, minat kalian, potensi kalian, bakat, motivasi, itu masuk bidang pribadi. Yang kedua, bidang sosial. Di antaranya bagaimana kalian bisa menyesuaikan diri, etika dengan berteman, empati terhadap orang lain, dan lain-lain. Sedangkan bidang ketiga, bidang belajar. Bagaimana kalian mengetahui gaya belajar kalian? Bagaimana cara belajar efektif? Lalu bagaimana cara mengatasinya dalam kesulitan belajar? Itu masuk layanan BK. Dan terakhir, bidang karir. Kalau kalian ingin tahu SMA, SMK, atau MA itu sekolah apa sih untuk lanjutan ke studi kalian nanti? Kalian juga harus tahu mengenal jenis-jenis pekerjaan yang akan menjadi cita-cita kalian nanti. Bahkan kalian sendiri harus punya program peminatan nanti kalau melanjutkan studi kemana. Nah itu ada di bidang karir, ya. Paham? Selain pengertian, kemudian tujuan, lalu bidang layanan BK, tentu kalian juga penasaran kan, kenapa sih harus ada BK di sekolah? Fungsinya buat apa sih ada BK di sekolah? Coba kita cari tahu ya. Secara umum, fungsi BK di sekolah itu ada 3 hal yang penting. Yang pertama, fungsinya pencegahan, yaitu mengantisipasi berbagai masalah yang dapat terjadi dan berupaya untuk mencegahnya agar tidak dialami oleh kalian sebagai peserta didik. Lalu yang kedua, fungsi terapi atau penyembuhan. Ini adalah pemberian bantuan kepada peserta didik yang sedang mengalami masalah
baik itu masalah pribadi, masalah sosial, masalah belajar, maupun masalah karir. Lalu yang ketiganya, fungsi pengembangan, yaitu upaya membantu peserta didik mencapai tugas-tugas perkembangannya. Tetapi selain itu, ada juga fungsi-fungsi yang lainnya, misalnya fungsi penyaluran. Bagaimana bakat minat kalian bisa disalurkan pada kegiatan-kegiatan yang positif, terutama pengembangan diri berbagai jenis kegiatan ekstrakurikuler. Ataupun fungsi penempatan. Kalian ditempatkan di kelompok-kelompok, kemudian di kelas-kelas, di grup-grup kerja kelompok, misalnya itu adalah sebagai fungsi penempatan. Juga ada fungsi-fungsi yang lainnya. Demikian kalian paham kan untuk apa ada BK di sekolah? Ibu ingin memperkenalkan siapa sih guru BK kalian? Untuk peserta didik baru kelas 7, kalian akan dibimbing oleh Ibu Eko Ai Suryani, SPD. Lalu yang dari kelas 7 tahun kemarin naik ke kelas 8, kalian akan dibimbing oleh Ibu Dr. Anda Juni Rohaningsih. Sedangkan kalian yang sekarang menginjak kelas 9, Ibu akan membimbing kalian. Kalian tentu sudah tahu siapa Ibu? Ya, Ibu Lilis Latifah. Terima kasih. Dari apa yang sudah Ibu jelaskan dari tadi, apakah kalian masih takut untuk datang ke ruang BK? Jadi, jangan segan ya. Silahkan kalian datang ke ruang BK. Karena BK itu harus menjadi sahabat siswa. Bagi kalian kelas 7 yang belum tahu di mana lokasinya ruang BK berada di seberang lapang basket di bawah tangga yang menuju ke aula. Kalian bisa lihat ya fotonya di sini bagaimana ruang tamu yang ada di ruang BK. Terima kasih kalian sudah menyimak penjelasan Ibu tentang materi pertama dari BK, yaitu tentang mengenal BK. Tugasnya nanti Ibu tulis ya. Silahkan kalian simak saja dulu materi dari Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.